Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas bersama putri saya tercinta. Topik bahasan saya kali ini adalah mengapa Allah tidak punya awal dan mengapa Allah tidak punya akhir. Saya punya awal penciptaan di dunia ini, putri saya juga punya waktu awal penciptaan, waktu awal dilahirkan di dunia ini. Mengapa Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir? Saksikanlah pembahasannya sampai lengkap agar tidak gagal paham. Ya, saksikanlah videonya secara lengkap. Berikut ini videonya, silakan menyaksikan pembahasannya. Baiklah, saya akan mulai pembahasannya bahwasanya segala sesuatu saya terikat dalam dimensi ruang dan waktu. Ini kata kuncinya, ruang dan waktu. Awal dan akhir, sebab ada awal ada akhir karena segala sesuatu terikat dalam dimensi ruang dan waktu. Saya dan segala sesuatu yang ada di sini terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Makanya saya punya awal dan punya akhir. Putri saya, anak saya, terikat dalam dimensi ruang dan waktu. Putri saya mempunyai awal dan mempunyai akhir karena keterikatan dalam dimensi ruang dan waktu. Itu kata kuncinya. Lantas, ruang dan waktu itu sendiri adalah ciptaan. Ruang dan waktu itu diciptakan. Siapa yang menciptakan ruang dan waktu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu, Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah yang menciptakan ruang dan waktu, Allah yang menciptakan awal, Allah yang menciptakan akhir. Sehingga awal dan akhir tidak ada bagi Allah. Ruang dan waktu yang mengikat saya itu menyebabkan saya punya awal dan punya akhir. Sedangkan ada satu waktu di mana waktu itu belum tercipta. Nah, ruang dan waktu itu adalah ciptaan. Sehingga dimensi ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah dan Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Karena Allah yang menciptakan awal dan akhir, Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kita akan berbicara tentang konsep dan definisi ketuhanan. Logikanya begini, saya akan berbicara tentang konsep dan definisi seorang lelaki. Saya adalah seorang lelaki. Ada pertanyaan mustahil yang ditanyakan kepada seorang lelaki. Pertanyaan mustahil itu seperti apa? Misalnya, ada seorang lelaki yang sudah menikah ditanya, kapan awal Anda melahirkan anak? Seorang lelaki yang menikah ditanya, kapan awal Anda melahirkan anak? Ini adalah pertanyaan yang mustahil terhadap seorang lelaki. Kenapa? Karena secara konsep dan definisi seorang lelaki itu mustahil ditanya kapan Anda awal melahirkan anak. Pertanyaan ini hanyalah untuk wanita yang sudah menikah. Karena kita sudah tahu konsep dan definisi seorang lelaki. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan konsep dan definisi ketuhanan. Adalah mustahil menanyakan atau bertanya kapan awal penciptaan Tuhan. Karena secara konsep dan definisi ketuhanan ini adalah pertanyaan yang mustahil. Nah, bagaimana konsep dan definisi ketuhanan itu dalam agama Islam? Baiklah, simak videonya supaya Anda tidak gagal paham. Nah, sekarang kita akan membicarakan atau tentang konsep dan definisi ketuhanan dalam agama Islam. Seorang ulama pernah ditanya tentang siapakah Tuhan. Ulama Muslim ini menjawab, ini berkaitan dengan ayat Al-Quran. Siapapun yang kau sembah dan kau berkata dia adalah Tuhan, jika dia cocok dengan keempat ayat di ayat Al-Quran ini, kami sebagai Muslim tidak keberatan dan menerima kandidat tersebut sebagai Tuhan. Saya ulang ya. Siapapun yang kau sembah dan kau berkata dia adalah Tuhan, jika dia cocok dengan keempat ayat ini, kami sebagai Muslim tidak keberatan dan menerima kandidat tersebut sebagai Tuhan. Lalu ayat apakah yang dimaksud tentang konsep dan definisi ketuhanan sebagai seorang Muslim? Jadi ini ulama yang menjawab ketika ditanya tentang siapakah Tuhan. Nah, ayat ini biasa ayat yang kita baca adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini adalah 4 kalimat tentang Tuhan yang ada dalam Quran. Jika ada kandidat yang kamu kira sebagai Tuhan, jika kandidat tersebut sesuai dengan definisi keempat ayat ini,
kami sebagai muslim tidak keberatan dan menerima kandidat tersebut sebagai Tuhan. Ya. Yang pertama adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan Dia. Itu adalah konsep dan definisi ketuhanan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.